Ibu bapak, saudari-saudara dan adik-adik yang cintai Tuhan Yesus, para suster, tentu juga para bruder yang menerima karunia istimewa untuk membaktikan diri bagi Tuhan dalam gereja kudus. Semoga Tuhan memberikan damai dan kebaikannya kepada kita sekalian. Pada suatu waktu atau pada suatu saat, setiap orang akan bertanya-tanya dalam hatinya, atau bertanya kepada temannya, atau bertanya kepada tokoh agama, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawaban atas pertanyaan ini disampaikan dalam kitab Ulangan yang kita dengar tadi, yaitu untuk memperoleh hidup yang kekal perlu mendengarkan suara Tuhan dan menaati perintah-perintahnya serta melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Perintah itu dekat padamu dan ada dalam mulutmu, kata kitab Ulangan tadi. Itu menunjukkan bahwa sabda Allah yang kita baca, yang kita dengar, akhirnya menetap di dalam hati kita, meresap dalam ingatan kita, dan pada waktunya harus kita sampaikan, kita ajarkan, kita wartakan. Rasul Paulus menunjukkan juga jawaban atas pertanyaan, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Kata Rasul Paulus, Kristus adalah pusat segala-galanya. Ia kepala gereja. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan melalui Dia. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Karena itu Kristus harus ada di hati, Kristus ada di dalam pikiran, Kristus menjadi teman seperjalanan hidup kita. Karena itulah kita biasanya berdoa, demi Kristus pengantara kami, atau dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu. Karena Kristus sudah seharusnya menjadi pusat atau jantung hidup gereja dan jantung setiap orang. Kemudian tentulah bacaan Injil tadi menjadi jawaban atas pertanyaan dari ahli Taurat tadi. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agar kita dapat beroleh hidup kekal, maka perlu juga menjadi seperti seorang Samaria yang baik hati terhadap seseorang yang nyaris mati. Banyak di antara kita paham benar tentang kisah ini dan mengerti mengapa disebutkan orang Samaria di dalam bacaan ini. Orang Samaria kala itu atau saat itu adalah suku yang masih animis. Mereka tidak membaca Taurat, tidak mengakui iman seperti yang diakui
oleh orang Israel pada umumnya dan orang Yahudi. Mereka kasarnya masih menyembah ya segala kekuatan-kekuatan gaib atau goib, ya, di pohon, di batu, di tempat-tempat tinggi, bukit dan seterusnya. Karena itu mereka ini dipandang sebagai orang animis. Karena animis maka animis dari animo, ya, orang tak berjiwa rohani. Karena itu lalu mereka ini tidak dipandang dengan sebelah mata pun dan sering dikafir-kafirkan. Meminjam bahasa sekarang. Tetapi orang Samaria yang tidak diperhitungkan itu dan sering dicemoohkan, dikafir-kafirkan, itulah yang tergerak hatinya melihat seseorang tergeletak di pinggir jalan. Dia tidak menyelidiki siapa orang ini, suku apa. Untuk orang Samaria ini adalah sesamaku, maka harus ditolong. Orang Samaria ini meskipun tidak mengenal korban perampokan dengan kekerasan, yang tergeletak setengah mati di pinggir jalan kehidupan, namun ia tanggap memberikan pertolongan yang maksimal. Karena itulah jalan yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh hidup kekal. Meskipun secara alkitabiah dan agama orang Samaria ini belum paham, tetapi intuisinya sebagai seorang manusia suatu saat ingin memperoleh kebahagiaan kekal, keselamatan, maka ia melihat ini satu jalan yang dikehendaki oleh Allah untuk mencapai hidup kekal itu dengan memberikan pertolongan kepada orang yang setengah mati itu. Semoga Tuhan memberikan damai dan segala kebaikannya serta inspirasi hidup kepada kita sekalian.